2,000 years later. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah anorganik. Pengertian sampah anorganik. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang berasal dari bahan non-hayati, bukan dari makhluk hidup, dan bersifat sulit terurai secara alami. Sampah ini biasanya berasal dari proses industri atau bahan sintetis seperti plastik, kaca, logam, dan kaleng. Karena waktu penguraian sangat lama, sampah anorganik perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Jenis-jenis sampah anorganik. 1. Plastik. Contoh, botol minuman, kantong plastik, sedotan, gelas plastik. 2. Kaca. Contoh, botol kaca, pecahan kaca, stoples. 3. Logam. Contoh, kaleng minuman, kaleng makanan, aluminium foil. 4. Kertas anorganik. Contohnya, kertas karton berlapis plastik, kemasan makanan instan. 5. Karet dan bahan sintesis. Contoh, sandal jepit dan ban kendaraan. Dampak negatif. 1. Sulit terurai. Sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam membutuhkan puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai, sehingga menumpuk di lingkungan. 2. Mencemari tanah dan air. Bahan kimia dari plastik atau logam dapat meresap ke tanah dan mencemari air, tanah, sungai, maupun laut. 3. Merusak ekosistem laut. Sampah plastik di laut dapat tertelan oleh ikan, penyu, atau burung, sehingga menyebabkan kematian hewan laut. 4. Menyebabkan pemanasan global. Ketika dibakar, sampah anorganik menghasilkan gas beracun seperti dioksida dari CO2 yang memperparah pemanasan global. 5. Mengganggu keindahan lingkungan. Tumpukan sampah plastik dan kaleng membuat lingkungan tampak kotor, kumuh, dan tidak sehat. 6. Membahayakan makhluk hidup. Pecahan kaca bisa melukai manusia dan hewan, sementara plastik dapat menyangkut pada tubuh hewan dan menghambat pergerakannya. 7. Menyumbat saluran air. Plastik dan bahan keras lain dapat menyumbat drainase sehingga menyebabkan banjir. Cara pengelolaan. Pengelolaan dilakukan agar sampah tidak mencemari lingkungan dan dapat dimanfaatkan kembali. Langkah-langkahnya: A. Pemilihan sampah atau reduce, reuse, recycle. 1. Reduce atau mengurangi. Kurangi menggunakan plastik sekali pakai. 2. Reuse, menggunakan kembali. Gunakan kembali botol atau wadah yang masih layak. 3. Recycle atau mendaur ulang. Olah sampah plastik, logam, kaca, dan lainnya menjadi produk baru. Pengumpulan dan penampungan. Sampah anorganik dikumpulkan dalam tempat sampah khusus, biasanya berwarna kuning sebelum dibawa ke tempat daur ulang. C. Pengangkutan. Sampah diangkut oleh petugas atau dikirim ke TPS bank sampah untuk dipilih lebih lanjut. D. Pengelolaan. Dilakukan proses seperti pencucian, pencacahan, pelelehan plastik atau logam, pengrebesan kaleng kardus. E. Pemprosesan akhir. Sampah yang tidak bisa didaur ulang akan dibuang ke TPA dengan proses sanitary landfill. Manfaat sampah anorganik. Manfaat. 1. Dapat didaur ulang. Sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam bisa diproses kembali menjadi produk baru, sehingga mengurangi jumlah sampah yang menumpuk. 2. Mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan mendaur ulang dan manfaatkan kembali sampah yang sudah terurai tidak menumpuk di alam, sehingga pencemaran tanah, air, dan laut dapat berkurang. 3. Menghemat sumber daya alam. Daur ulang mengurangi kebutuhan bahan baku baru. Misalnya, botol plastik bekas bisa dijadikan plastik baru tanpa harus mengambil minyak bumi lagi. Contoh kegiatannya dapat dilakukan: mendaur ulang botol plastik, kaca, dan kaleng, membuat kerajinan dari botol plastik, pot bunga, hiasan, membuat tas atau dompet dari plastik kemasan, membuat tempat pensil dari kaleng bekas, membuat ekobrik dari botol plastik, menggunakan kembali toples dan botol sebagai wadah, mengumpulkan sampah anorganik untuk dijual ke bank sampah, membuat proyek prakarya daur ulang di sekolah. Kesimpulan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah anorganik sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Sampah anorganik yang sulit terurai membutuhkan penanganan khusus melalui pemilihan, pengurangan penggunaan kembali, serta daur ulang. Dengan memanfaatkannya,
menjadi produk baru, kerajinan, atau bahan bangunan. Jumlah sampah yang menumpuk di alam dapat berkurang secara signifikan. Pemanfaatan ini juga memberikan nilai ekonomi, menghemat sumber daya alam, serta mendukung pergerakan lingkungan seperti 3R. Melalui pengelolaan yang baik, sampah anorganik dapat berubah dari sumber pencemaran menjadi sumber manfaat bagi masyarakat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat